Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Blackout 10 yang beranggotakan Zidane, Melinda, dan Raimondo akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi 1 dengan materi berikut. Yang pertama ada Zero Day Attack, merupakan serangan cyber yang terjadi pada hari yang sama saat kelemahan atau kerentanan ditemukan dalam sistem perangkat lunak. Hacker yang mengetahuinya kemudian akan mengeksploitasi kerentanan sebelum diperbaiki oleh pihak pengembang. Contoh kasusnya ada Google mengungkapkan bahwa mereka menemukan bukti kerentanan OS Android yang belum ditambal dan telah digunakan dalam serangan cyber yang disebut Zero Day. Kerentanan yang berada dalam kernel sistem operasi Android dan dapat digunakan untuk membantu menyerang dan mendapatkan akses root ke perangkat. Analisis ProteAngel ada pressure. Adanya kerentanan dalam versi Android terbaru yang bisa menyebabkan lebih mudahnya mendapatkan serangan cyber. Ada opportunity, lebih banyaknya Android dengan versi terbaru dapat menyebabkan lebih maraknya serangan cyber terhadap Android tersebut yang memiliki sistem versi terbaru. Ada rationalis, kerentanan tersebut ditemukan oleh tim Project Zero Google dan kemudian dikonfirmasi telah digunakan dalam serangan dunia nyata Threat Analyst Group. Menjelaskan war-rocketing. War-rocketing yaitu kejahatan atau penyalahgunaan komputer yang dapat menyebabkan perpecahan dua negara atau lebih dengan menggunakan roket untuk melepaskan titik akses dari kabel yang terhubung pada parasut yang mendekati jaringan kabel tidak aman. Contoh kasus dari war-rocketing yaitu pemerintah Cina mencoba mencuri rahasia bisnis dari pemerintahan Amerika Serikat dengan mengincar jaringan komputer militer di negara tersebut untuk mencuri identitas pasukan militer seperti nama, nomor keamanan sosial, tanggal lahir, gaji, dan nomor telepon pribadi serta alamat email dari sekitar 100.000 lebih anggota. Rosenstein mengatakan pemerintah Cina tidak bisa lagi berpura-pura tidak menyadari adanya kampanye serangan cyber dari negaranya untuk mencuri berbagai rahasia bisnis. Dia menyebut tindakan Cina ini sebagai agresi ekonomi, tetapi pemerintah Cina menolak tudingan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai fakta yang dibuat-buat. Pemerintah Cina menyebut tudingan itu bersifat jahat. Berikut analisis fraud triangle dari kasus tersebut. Pressure atau tekanan yaitu untuk mencuri berbagai rahasia bisnis yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Opportunity atau peluang yaitu memanfaatkan sistem komputer untuk mengetahui segala rahasia bisnis atau identitas negara Amerika Serikat. Regionalis atau pembenaran yaitu Cina tidak bisa lagi berpura-pura tidak menyadari adanya kampanye serangan cyber dari negaranya untuk mencari berbagai rahasia bisnis. Selanjutnya ada internet terorisme. Definisi cyber teroris. Cyber berasal dari kata cybernetic, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948. Salah satu aplikasi dari cybernetic adalah di bidang pengendalian robot dari jarak jauh. Teroris adalah suatu kepentingan kelompok tertentu dengan tujuan memperlihatkan eksistensi di panggung dunia politik. Di sini ada contoh kasus cyber teroris ya, bisa dilihat dari link sumber. Analisis fraud dari kasus tersebut, pressure tekanannya, pengendalian dan pengolahan jaringan terorisme melalui internet ke seluruh dunia. Analisis pemberanian komunikasi antar teroris pihak dengan pembangunan strategi situs web khusus sebagai medium untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi teror. Opportunity, kesempatan melakukan pencurian uang dari hasil pembobolan kartu kredit di sejumlah situs perjudian lainnya. Selanjutnya ada phishing. Pengertian phishing adalah singkatan dari password harvesting. Phishing yang artinya tindakan memancing dengan tujuan mengumpulkan password. Ini contoh kasus web phishing dan asli. Analisis fraud triangle dari kasus tersebut, pemberani biasanya web asli menggunakan tanda .com langsung, contohnya seperti twitter.com.
Selanjutnya ada pressure. Beda dengan web phishing, fake web, dia akan menggunakan kata-kata yang mencurigakan, contohnya seperti yang tadi ada di gambar. Untuk opportunity-nya, walau keduanya menggunakan .com, tetapi kita harus selalu waspada dan mengecek keaslian dari web tersebut. Libanese Loop adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian identitas dengan memanfaatkan anjungan tunai mandiri atau ATM. Dalam bentuk yang paling sederhana itu adalah strip atau selongsong logam atau plastik yang menghalangi slot kartu ATM, menyebabkan kartu yang dimasukkan tampaknya disimpan oleh mesin, memungkinkannya untuk diambil oleh penipu ketika pemegang kartu pergi. Contoh kasus Libanese Loop: menyisipkan lengan baju ke dalam ATM yang mencegah ATM mengeluarkan kartu. Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan, mengecoh korban dengan memasukkan PIN lagi. Sekalinya korban menyerah, pencuri mengambil kartu dan menggunakan kartu serta PIN untuk melakukan penarikan. Berikut analisis fraud triangle pada kasus tersebut. Pressure atau tekanan, yaitu pelaku karena membutuhkan uang. Opportunity atau peluang, adanya ATM yang dimanfaatkan pelaku melakukan kejahatan. Regionalis atau pembenaran, yaitu berpura-pura menawarkan bantuan dan mengecoh korban untuk memasukkan PIN kembali agar si pelaku mengetahui PIN ATM korban. Definisi Trojan Horse adalah salah satu kisah perang Troya mengenai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani untuk memasuki kota Troya dan memenangkan perang. Menurut versi awalnya, setelah pengepungan selama 10 tahun tidak membuahkan hasil, orang-orang Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa dan menyembunyikan beberapa orang di dalamnya. Orang-orang Yunani berpura-pura berlayar pergi dan orang-orang Troya menarik kuda kayu ini ke kota sebagai lambang kemenangan. Contoh kasusnya adalah salah satu kasus Trojan Horse adalah distribusi paket program TCP wrapper atau program populer yang dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi akses TCP atau IP yang dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika memasang program yang berisi Trojan Horse tersebut, maka ketika merakit program tersebut, dia akan mengirimkan email kepada orang tertentu yang kemudian memperbolehkan dia masuk ke sistem. Analisis fraud triangle, ada pressure, adanya orang yang tidak bertanggung jawab dengan memodifikasi TCP atau IP sehingga sulit untuk mengatur dan membatasi. Opportunity-nya, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memodifikasi sistem yang telah diatur. Dan rationalisnya, jika memasang program yang berisi Trojan Horse, maka ketika merakit program tersebut, dia akan mengirimkan email kepada orang tertentu yang kemudian memperbolehkan dia masuk ke sistem. Selanjutnya ada blue bugging. Blue bugging memanfaatkan celah keamanan perangkat korban untuk mengambil alih ponsel korban, pesan teks, pesan suara, daftar kontak yang terkoneksi Bluetooth selalu melalui backdoor tanpa diketahui oleh korban. Ini adalah contoh kasus dari blue bugging. Analisis fraud triangle, pressure. Jangan pernah izinkan koneksi Bluetooth dari perangkat yang tidak dikenali. Rationalize, pembenaran. Aktifkan Bluetooth seperlunya dan matikan setelah selesai digunakan. Opportunity, kesempatan. Install aplikasi dari sumber yang jelas dan legal.